Oke, pada video kali ini yang akan dibahas itu bagian perapian kode dan style. Kalau kita lihat sekarang, bagian kolom action ini, bagian lebarnya ya, di sini agak kepanjangan. Nah, supaya tidak kepanjangan ini, yaitu lebarnya itu berdasarkan isi kontennya. Sekarang kita perbaiki. Di tag editor, kita pergi dulu ke resource, ke stylenya, yaitu bagian SAS. Lalu pilih atau buka file underscore utilities ini. Nah, di sini kita tambahkan kelas baru dengan nama td strip action. Untuk isiannya di sini pertama itu bagian width-nya kita atur menjadi 1%. Kemudian width space-nya di sini kita gunakan no wrapping. Nah, ini ya untuk stylenya. Sekarang kita gunakan kelas td action ini di bagian index view.js dari halaman tag, yaitu bagian kolom action. Di sini tinggal tambahkan aja di bawah order variable-nya, yaitu property class name dengan value-nya yaitu td action. Seperti ini. Sekarang kita cek. Dan sekarang lebar dari actionnya sudah ini ya, sudah kelihatan rapi, yaitu mengikuti lebar dari konten dari actionnya. Sekarang sudah rapi. Selanjutnya di sini bagian table ini ya, kalau kita inspect. Nah, untuk lebar tabelnya itu tidak mengikuti dari si induknya, yaitu card body. Seperti ini ya. Kemudian kita refresh. Nah, baru nih rapi. Tetapi kalau di close bagian inspect-nya, maka lebar dari tag-nya tidak mengikuti dari card body-nya. Supaya rapi lagi, sekarang ini harus di refresh dulu ya. Di refresh baru rapi. Nah, sekarang kita perbaiki lagi bagian table ini supaya responsif ya. Yaitu di sini kita pergi ke halaman index dari tag. Bagian tag table ini tinggal tambahkan aja di kelasnya, kelas bawaan dari Bootstrap ya, yaitu width strip 100. Tuh ini ya, width strip 100. Ini untuk mengatur si lebarnya itu menjadi 100% gitu. Save dan kita cek. Lalu kita inspect. Oke, sekarang untuk lebar dari table ini, maksudnya table tag ya, sudah mengikuti induknya, yaitu card body ya, kalau kita inspect. Nah, ini ya. Kalau kita atur, itu bagi dua. Nah, ini si lebar tablenya sudah mengikuti ya, atau menyesuaikan. Oke, selesai untuk perapian stylenya. Selanjutnya sekarang bagian kode. Di sini kalau kita lihat ya, bagian tag controller, bagian method index. Di sini untuk pengambilan data tag itu tidak dilakukan di sini ya, tetapi sudah dipindahkan ke dalam method list ini. Nah, sekarang kita hapus ya bagian logic untuk pengambilan data tag, karena sekarang itu tidak digunakan di dalam method index ini. Kita hapus. Ini juga requestnya tidak digunakan di sini. Ini juga hapus key text. Kemudian bagian variable route juga di sini, bagian pencarian data tidak digunakan juga. Hapus. Dan key query string ya, ini juga hapus. Nah, sekarang metode dari index ini seperti ini ya isiannya. Lanjut di sini kelas yang tidak digunakan hapus juga ya, yaitu str ini. Saat ini tidak digunakan, jadi hapus lagi juga. Ini bagian kode dari tag controllernya. Kita coba tes dulu apakah ada yang error. Oke, aman. Edit, aman juga. Kalau hapus,
Oke, datanya berhasil dihapus ya. Kita inspect bagian konsolnya apakah ada yang error. Oke, di sini tidak ada error ya. Nah, sekarang lanjut bagian perapian kode di index.py.js. Di sini kalau kita lihat ya, untuk pengambilan elemen dari table tag, pemanggilan itu ada 3 kali kan. Nah, sekarang kita rapikan lagi supaya pemanggilan itu 1 kali. Copy aja salah satunya. Kemudian di bagian event DOM content loaded ini, pemanggilan elemen table tag diletakkan itu di sini ya, pemanggilannya. Nah, sekarang si table tag elemen ini kita parsing nih ke masing-masing function. Pertama itu di sini kita parsing ke function create data table ya. Sekarang kita tambahkan parameternya. Nah, yang ini hapus ya. Kita cek sekarang. Oke, masih aman. Tidak muncul error ya. Lanjut, setelah itu kita parsing juga ke bagian function handle edit. Kita terapkan aja di bagian parameter pertama ya. Letakkan di parameter pertama. Nah, di sini masukkan juga tabel parameter pertama itu yaitu tabel tag elemennya. Kemudian parameter kedua itu adalah instan dari data table. Jadi ini kita hapus. Ini untuk handle edit ya. Kita tes dulu. Kita update yang pertama ini dengan nama tag itu this update. Oke, datanya masuk ya. Berarti di sini sudah berhasil. Lanjut sekarang bagian ini ya, untuk function handle delete. Lakukan yang sama ya. Kita letakkan si tabel tag elemen ini di parameter pertama atau argumen pertama. Seperti ini. Lalu di sini dimasukkan ya. Seperti ini. Dan ini hapus. Kita coba hapus. Oke, di sini datanya dihapus ya, dan datanya hilang ya dari list table ini. Oke, selesai ya untuk mengurangi ini ya, pemanggilan data ini elemen berdasarkan table tag ini. Jadi sekarang dilakukan itu 1 kali ya. Lanjut di sini yang terakhir di bagian resource ke view. Lalu ke dashboard folder tag ya. Kalau kita lihat ya, di sini ada nama file itu yang ada nama kopinya. Ini adalah halaman sebelumnya ya, sebelum menerapkan namanya itu data table. Jadi untuk halaman ini index yang lama ya, halaman lamanya, karena sekarang sudah tidak digunakan lagi, jadi ini bisa dihapus. Oke, selesai untuk perapihan kode dan style ya di bagian manajemen tag.